Hai Zipsters, welcome to Zip Chat. Di sini kita bakalan ngebahas berbagai insight seputar dunia finansial yang mungkin belum pernah kalian dapatkan di rumah, bahkan di dunia perkuliahan. Nah, untuk episode kali ini kita udah kedatangan sama Mike nih. Halo Mike. Hey everyone, saya Mike from Private Client Services di ZipMax. Doing Andrew. Yap, welcome Mike. So, pada episode kali ini kayaknya kita penting buat ngebahas tentang mengelola investasi secara sederhana. Karena lately yang gue lihat people tend to FOMOing into kayak investasi-investasi yang menurut mereka cepat buat dan bisa jadi kayak get Cepet rich kaya. quick scheme yang menurut gue itu nggak akan pernah ada gitu, dan ujung-ujungnya kayak beberapa teman gue nyangkut sama investasi bodong. So I think kayaknya ini penting buat kita bahas supaya Zipsters di sana juga bisa belajar gitu loh, dengan basic knowledge lah about Basic knowledge yang investing dan any kind of financial knowledge yang mungkin belum pernah diajarin ya. Karena gue pribadi di rumah nggak pernah tuh kayak itu kayak salah satu hal yang tabu lah buat ngebicarain uang, dan ya kan apalagi juga jadi dianggap matre and so on, kayak mikirin duit terus. Iya. Kalau di lu gimana? Nah man, di sekolah even gue jurusan ekonomi, gue tuh finance. 4 years gue belajar kayak finance and segala macam models and all sort of stuff. Gue kasih tahu, nothing tells me kayak gue nggak belajar anything about kayak gimana sih cara mengelola uang yang benar. Karena at the end of the day kita benar-benar perlu how do you manage your money gitu loh. Cuman ada model-model, kita belajar all sorts of model, tapi bagaimana really keep our investment, gimana kita maju ke depan, how do we spend, how do we invest, berapa portion sizingnya, bagaimana semua itu you gotta learn through the school of life namanya. Pengalaman mostly. Dan yang menariknya gue kemarin sempat do a little bit of research lah di internet, di kayak mungkin di katadata.id ya nggak salah. 25% of Muslim millennials itu mereka kesulitan ya, belum mampu untuk bisa memiliki rumah nih. Dan menurut gue itu relate banget sama gue, kayak let's say back in the 2013 waktu itu gue pertama kali kerja. Saat itu gue ngelihat kayak mungkin nilai rumah waktu itu, harga rumah mungkin sekitar udah nyampe tuh 1 M-an tuh ya. Di mana? Dari mana itu? Itu ya di seputaran Bekasi tuh, seingat gue tuh. Ya antara di Bekasi dan Jakarta ya. Gue nggak gitu ingat sih. Cuman gue pikir kayak waduh gila sih, berat banget ya kalau misalnya gue mesti spend like kalau gue hitung-hitung sih sekitar let's say 7 juta per bulan buat bisa buat nyicil rumah gitu. So akhirnya gue lebih berpikir kayaknya gue lebih prefer buat ngambil mobil dulu nih, ya kan. Akhirnya udah I decided to nyicil mobil tuh, yang saat itu gue bisa pakai buat jalan-jalan ya kan. Terus udah gitu buat bisa dapetin cewek dulu tuh, cewek ngeliatnya mobil dulu nih dibandingkan rumah dulu nih gitu kan. Terus akhirnya udah 3 tahun gue nyicil dan cicilan gue selesai. Waktu itu let's say harga mobilnya sekitar 200 juta ya. Agak kayak New Honda City waktu itu ya. Itu kayak harganya sekitar 200 jutaan. I bought it on the second hand gitu. Gue enggak 2013 tuh lu masih kuliah ya? 2013 kuliah. Gue udah kerja pertama kali tuh. Oh, oke. I worked in the oil and gas industry waktu itu kan. Akhirnya gue nyicil, waktu itu harganya sekitar 200 juta. Terus setelah cicilan selesai, harganya jadi pas gue mau jual nih waktu itu, harganya jadi sekitar cuma senilai 100 jutaan. So it's like 50% drops dari harga awal yang gue beli, ya kan, karena ya depresiasi dan segala macam. So back then intinya kalau misalnya like things yang seperti it is something yang you figure out along the way ya. Things yang seperti like your expenses, anything yang nggak actually keep your value-nya kalau misalnya dia turun ya. Misalnya kayak lu beli mobil, harganya kan dia pasti turun. Beli handphone, harganya pasti turun. Nggak ada sejarah harga handphone, harga things yang you buy, things yang you enjoy kan. Lu beli mobil, you get the enjoyment kan, dapat mobil city and so on. Dapat gak ceweknya by the way? Dapat loh. Oh dapat kan? Berarti gak rugi dan 100 million. Yeah, so basically anything yang goes down in value, ya
you anggap sebagai expense. Nah, so sebenarnya kayak beli mobil is not an investment, everything is an expense. Nah, yang more important adalah yang lebih tricky ya sebenarnya adalah waktu orang akhirnya mau beli rumah ya. Karena kan rumah di tahap atas ya. Orang kan kita dulu yang penting punya HP, punya laptop, and then punya car. Baru terakhirnya at least you have like a house lah to provide for a family and so on. Nah, so I think ada three things yang I wanted to talk about sebenarnya. Tapi dari semua yang paling penting adalah di dunia investment ini yang kita nggak belajar di sekolah ada namanya cost of capital. Jadi the opportunity cost. Opportunity cost tuh is a concept yang very simple sebenarnya. Kayak hari ini gue sama lu di sini Drew, kita padahal ini pagi-pagi kita udah datang for Zipsters nih, kita bikin this podcast atau kita bisa like kita masih tidur di rumah, exactly. That's an opportunity cost. Pilih di rumah atau pilih di sini. Hari ini gue mau makan Padang instead of makan bakso. Bakso is the opportunity cost karena gue pilih makan Padang. Everything is an opportunity cost. Sama seperti kita punya cash, kita punya money. Hari itu kan lu beli mobil, lu ada DP, ya kan? And then lu sisanya lu harus bayar pakai DP berapa persen hari itu? Around like 30? Ya, 20-30% lah. 30%, sisanya 70% cicil 5 tahun gitu ya. 3 tahun waktu itu gue cicil. 3 tahun, ya. So kalau orang beli rumah, dia kan pasti ada anything tuh ada cost of opportunity-nya. Misalnya kalau misalnya gue pinjemin, misalnya dulu gue pinjam uang dari lu nih, and then gue pegang misalnya you lend me like 50 million, for example, selama setahun, gue bayar bunga ke lu. Karena kenapa gue harus bayar bunga? Basically ini adalah opportunity cost kan. 50 jutanya yang harusnya lu kasih ke gue, lu jadi gak bisa pakai. Lu kasih ke gue. Atau lu taruh di bank misalnya. Kalau misalnya gue kasih bunganya bisa lebih besar daripada bank, mungkin lu merasa it's a better thing. Kalau lu kasih ke gue gratis, berarti lu actually rugi the opportunity cost yang lu dapat dari bank. Betul kan? The most basic form of opportunity cost adalah bank lah intinya. Lu taruh deposito like what? Hari ini deposito berapa? Like around 5-6%? Kayaknya nggak ada 6%. I think it's like 3 to 4% actually. Cuman kayak dan US inflation is like 8% right now. So so it's like apa yang tergerus lah ya. Tergerus ya. Ya, nah so basically that opportunity cost itu harus kita pakai kan kemana? Whether you invest in atau di entrepreneur, business and so on. Nah, yang paling susah tapi adalah rumah. Rumah itu soalnya nggak cuma it's an investment side. Like dia tuh ada the sentiment value-nya ya. Kayak ada kadang keluarga kita tuntut kamu harus ada rumah for family, harus ada, atau cewek lu kayak lu belum punya rumah, lu belum siap, lu belum mapan and so on. Kayak jadi gue nggak mau punya rumah, or like gue mau at least secure lah. Kalau misalnya this world goes to hell, tiba-tiba ada demo, ada everything's stock market crash, Bitcoin goes to zero and so on semuanya. Tapi minimal gue punya rumah, minimal gue tidak tidur di bawah jembatan, ya kan? That's the peace of mind I think. For you personally, before I go on, do you see house as like an investment atau it's more like a sentimental thing, yang security and stuff? Both ways ya, kayak waktu itu mungkin 2013 ya gue nggak berpikir buat get married secepat itu kan. Cuman akhirnya beberapa tahun kemarin gue akhirnya finally agak married ya. Di sana sih kayak mertua gue sih dibilang ya sorry mungkin nggak ke mertua, lebih ke ini my wife ya. Dia bilang ya it's better off kalau misalnya kita udah tinggal sendiri nih, ya kan? Karena waktu itu kan gue masih tinggal sama my parents kan. Dan akhirnya kayak ya itu gue itu lumayan jadi pemikiran gue juga nih. Either mesti kontrak ataupun mesti nyicil rumah. Dan akhirnya gue nyicil rumah tuh akhirnya tuh. Dan yang harusnya kalau misalnya di 2013 gue nyicil rumah, sekarang gue udah punya rumah nih. Ya kan? Ini malah baru bisa buat nyicil mungkin let's say cuman buat setahun gitu loh. Ya selalu yang namanya penyesalan memang selalu ada di belakang, karena kalau ada di depan namanya apa? Pendaftaran. Ya kan? So akhirnya ya gue berpikir dan ngelihat harga rumah yang katanya ya nggak tahu ya, quote unquote orang bilang rumah ataupun kayak tanah selalu naik gitu ya. Ya itu kayak banyak orang berpikir seperti itu. Dan akhirnya ya kita semua, ya gue pribadi sih berpikir ya rumah is an investment and both ways is an sentiment value juga tuh ada tuh. Ya nggak sih, kayak lu harus yakinin pasangan calon mertua lu ya kan buat oh ya dia at least dia udah
ya udah DP rumah ataupun udah berpikir untuk Lebih keluar gede the segala macam. investment side atau lebih gede the sentimental side? I personally think it's more like sentiment value ya, sentiment agree. side sih. I think Iya so. sih, karena kayak kalau misalnya lu punya let's say lu punya aset yang senilai rumah tapi nggak dalam bentuk rumah, I think ya it's the same thing kan. Tapi orang itu mungkin lihat lo harus ada bentuknya rumahnya dulu Yeah. ada ya kan. Basically lu punya intinya lu punya saldo di BCA senilai 5M misalnya. Yeah. And then lu punya atap senilai 5M. Exactly. Which one do you pick, right? Jadi Iya, makanya. sama-sama 5M intinya. Yeah, I personally prefer yang ada di my bank account ya kan, or ya nggak sih? Iya nggak sih, menurut lu gimana? Iya. Iya nggak sih? Right. Kayak lu bisa ngontrak ya kan, lu bisa Yeah. nggak punya kayak semacam tanggung jawab gitu ya, liabilities yang sepanjang gitu ya. Yes, so Zipsters, most of the time, if this question, gue pernah tanya banyak orang, tanya gue di sini juga, karena gue juga ada calon mertua and so on, yang gue juga menghadapi semuanya. So if jawabannya adalah sentimental value, ya jawabannya kamu nggak bisa lari, ya you have to do it. Kalau misalnya sentimental value dituntut, kamu kan nggak boleh nikah and so on kan, ya jadi mau gimana? Namanya sentimental value, jadi you gotta do what you memang disuruh apa gitu loh. Tapi today kita nggak semua ngomongin tentang sentimental value. Hari ini kita ngomongin how do you invest kan. Jadi sebenarnya kalau from a pure investment side, ya kalau from a pure investment side, di dunia ini ada namanya asset sama liability. Ada yang namanya aset tuh sesuatu yang lu punya, liability adalah sesuatu yang lu utang. Ya. Dunia ini kita tuh semua maunya financial free. Siapa sih nggak mau financial free, ya kan? Tapi definisi financial free itu apa? Apakah kalau lu KPR rumah lu udah financial free atau lu punya cash flow sekian lu ada financial free? Definisi financial free adalah lu tidak boleh punya hutang. Basically you don't have any liability. Itu namanya financial free. Selama masih ada liability, lu ada bayaran, ada sesuatu yang lu harus penuhin setiap bulan, itu adalah ada liability gitu loh. Nah, sekarang assume kita anggap di sini like kita ikutin survei ya. Most of people tuh belum punya enough cash buat beli langsung rumahnya. Exactly. Jadi dia belum punya 5M langsung beli rumahnya. Say for example that's the case. Jadi kalau misalnya memang belum punya rumah, jadi kita anggap sekarang kalau mau beli berarti lawannya cuma antara sewa atau kita KPR rumah. Ya kan, that's the biggest question hari ini. Misalnya dengan mertua segala macam, lu mau sewa atau lu mau KPR rumahnya nih. Kita cicil nih selama 20-30 tahun ke depan lah. 30 tahun kan kalau kita masih muda ya dulu ya. Jadi kita KPR bisa 30 tahun ke depan. 30 tahun gila lah gimana? 30 tahun. Sama 30 tahun lah. Iya. Sama KPR oke. Nah, Next. sekarang gini. Kalau misalnya waktu lu own a mortgage, misalnya gue beli nih rumah nih ada 5M terus gue KPR, gue DP 30% ya sekarang. Berarti lu bayar sekitar 1,5 sampai 1,8 M di muka. Pakai segala uang yang lu punya. Hari ini gue cuma punya 2M nih. Gue habisin semua 1,8 M buat DP. Gaji per bulan gue buat bayar cicilan. Biasa orang-orang pikirnya kayak gitu kan. Ya oke, yang penting gaji gue nutup bayarannya, terus gue bisa kasih gue makan, kasih istri gue makan, kasih anak gue makan. Mungkin anak gak gitu makan karena gajinya mepet sama KPR-nya and so on. And it's fine gitu. Well, let me tell you something. Ketika kalau punya KPR, itu lu punyanya aset atau liability? Lebih ke liability sih ya. Technically it is a liability sampai semua kalau misalnya cicilannya 30 tahun itu semua dulu udah paid off semua, baru itu masuk sebagai aset. Selama lu masih ada komitmen lu harus bayar setiap bulan, itu namanya dia masuk sebagai liability gitu. Terus-terusan liability terus-terusan. Lu punya gedung, memang kalau bulan ini lu nggak bayar cicilannya disita sama bank. Iya pasti. KPR tuh lu nggak boleh miss satu kali pun, lu kena miss satu kali pun bisa diambil sama secara hukum dia bisa ambil rumahnya. Kalau misalnya ada hukumnya gitu loh. Lu nggak boleh miss lah intinya. Paymentnya ya kan. Tiba-tiba something happen in your life, lu tidak punya apa-apa, rumah lu bisa kesita karena KPR lu tidak bisa meet. That's scary man. That's scary. Belum dengan bunganya ya, dengan segala macam. Dan lu kalau beli rumah, lu harus bayar apa? AJB kan, waktu lu pertama beli rumah kan harus ada AJB, bayar dong. Akta jual beli ya. Akta jual beli. PBB bayar dong setiap tahun. Pajak bumi dan bangunan setiap tahun kan kamu bayar. Bayar maintenance gedungnya and so on, semua siapa yang bayar? Itu semua lu yang bayar, padahal semua ini lu bayar selama ini masih termasuk dalam liability. Gitu. Nah, balik ke yang tadi gue bilang sebagai cost of capital,
bayangin kalau misalnya the 30%, the 2M yang lu keluarin semua segalanya macam lu hantam daripada lu masukin sini, I would argue untuk misalnya 30 tahun ke depan, kalau uang ini lu taruh somewhere else, antara lu bikin usaha atau lu invest in stock market, invest in bond market, atau invest in somewhere, I would argue 30 years dari sekarang, di waktu KPR lu pada waktu lu habis, lu bisa kelarin, lu bisa bayar rumahnya itu pakai whatever money yang lu grow pakai 2M ini. 2M ini karena dia ada opportunity. Kalau lu masukin ke 2M sini, gue nggak bisa gerak karena uangnya kan kekunci ke dalam, terus gaji per bulannya gue harus buat bayar dia, ya kan? Kalau misalnya tiba-tiba ada good opportunity, lu bisa beli nggak? Nggak bisa, uangnya nyangkut di sono. Kalau lu nggak bayar, asetnya diambil. Tapi kalau misalnya uangnya itu lu bisa do something else with it, 2M ya, memang gue belum bisa beli rumahnya 5M. 2M itu kita do something else with it. 30 tahun dari sekarang, I would argue harusnya lu bisa dapetin uang itu dengan 2M ini lu bisa dapet enough money untuk bayar this cash in the 30 years dari sekarang. Jadi 30 tahun dari sekarang lu bisa uang ini, lu bisa actually beli rumah ini with cash. Dan dengan masih ada sisanya. Sementara semua ini dengan lu tidak pernah punya liability. Sepertinya. Dengan catatan itu kalau misalnya lu pilih untuk sewa instead of KPR, sebenarnya sewa itu adalah sebuah opportunity cost aja yang lu bayar per bayar, tapi 2M-nya nggak kekunci. Misalnya lu cuma punya 2M nih hari ini, kalau gue masukin 2M sekarang semua rumahnya, gue kekunci. Artinya nasib gue sudah ditentukan karena gue nggak punya 2M lagi, gue nggak bisa bikin usaha, gue nggak bisa invest in anywhere, ya kan? Tapi gue udah punya asetnya nih. Tapi for the next 30 years, gue cuma punya that income, that's it. Nah, how do you escape gitu loh in that way, in that sense? Kecuali kalau misalnya lu sewa. Misalnya rumah 5M kalau sewa kan biasa sekitar 2%. Berarti sekitar berapa? 100 juta setahun, ya kan? 100 juta setahun. 100 juta setahun. Dari 2M itu lu bayar 100 juta setahun, tapi 1,9M-nya lu bisa main, do something with it. Yang do something with it semoga dalam waktu 30 tahun itu lu bisa bayar ini. Jadi dengan catatan itu lu tidak pernah actually pernah punya liability ya. Karena kan gue tiba-tiba sewa nih, kalau 100 juta, kalau something shit happen segala macem, gue bisa pindah ke rumah yang 50 juta lebih murah. Karena gue kena pecat deh misalnya or so on. Kalau if you have a house, liquidity lu kekunci, lu harus bayar PBB, lu harus bayar AJB, lu harus bayar anything. Dan ketika ada shit happens, lu harus forfeit rumahnya. You will lose everything. So it's more illiquid berarti ya? Nggak liquid dong. Berarti kita bicara tentang liquid and not liquid nih, aset-aset yang. Jadi kalau misalnya lu kayak I assume yang tadi let's say sekitar 2M yang udah got stuck di KPR dan segala macam, itu it become illiquid gitu ya? Not exactly. Jadi gini, illiquid itu maksudnya kita nggak bisa gerakin ya uangnya ya. Misalnya tiba-tiba ada yang perlu, kita harus bayar something, kita nggak bisa bayar ya. Nah, illiquid itu is not even illiquid. Illiquid itu kalau misalnya lu punya rumah, lu punya illiquid asset. Rumah itu adalah illiquid asset. Tapi kan saat ini rumahnya lu belum punya. It's a mortgage kan. Jadi it's actually liability. Yang jadi illiquid adalah flexibility, namanya liquidity. Likuiditas lu yang illiquid. Tapi bukan lu nggak punya aset yang illiquid. Kalau punya aset illiquid, kalau lu setelah udah punya rumahnya, correct. Nah, yang maksudnya gue sekarang yang paling penting, something yang I didn't learn in school in finance, yang menurut gue penting banget adalah you have to have liquidity. Liquidity itu penting. Makanya kenapa kalau lu lihat semua banyak yang orang-orang yang udah tajir, orang-orang udah kaya, mereka tuh selalu liquidity-nya gede dan mereka antara punya sesuatu yang ada cash flow income gitu loh. Lu bayangin misalnya instead of gue bayar rumah 2M ini, gue cicil rumah 100 juta, terus gue gue bikin usaha itu generate income itu bisa nutupin biaya sewanya sama biaya hidup gue. Technically lu financial free karena kan gue nggak punya liability gitu loh. Nah, sedangkan ada cash flow bisa nutupin gitu loh. Nah, uang itu tapi kalau lu nggak punya, lu kekunci semua di DP, lu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak gitu loh. Got it. It's very very dangerous. Liquidity itu liquidity yang illiquid itu jauh lebih bahaya daripada illiquid asset. Karena kan illiquid asset ya memang udah lu punya, lu tidak ada biaya bulanan yang lu harus penuhin kan. Kalau liquidity itu cuman uang lu yang harusnya lu bisa do something else, lu tidak bisa gerak. Jadi lu kayak tangan lu keikat aja di belakang kan. Lu cuman berharap kayak it's very difficult gitu loh. So okay. My next question ya. Jadi kan I started to invest itu mungkin let's say udah dalam 2 tahun terakhir ya.
kalau misalnya saat ini my investment itu bisa mengcover biaya KPR per bulan gue, itu gimana? What do you think? Your investment berarti misalnya investment maksudnya lu masukin ke high yield atau high yield ya, let's kalau say lu high beli yield ya, ataupun mungkin let's say gue actively trading and then jadi ya gue nggak sekarang saat ini mungkin kalau bisa gue bilang let's say ya my salary itu nggak gue alokasin ke KPR gue, jadi gue mencoba untuk I generate the money from my investment ya, buat nyelesain KPR gue dan itu gimana menurut lo? Yeah. Is it still considered as an I don't know? Ya, kalau misalnya that's a good thing karena basically salary itu kan ada liquidity again. Liquidity lu bisa do something with investment. Nah, let me tell you, di dunia ini nggak ada orang kaya yang basically kita nggak harus like super tajir atau conglomerate whatever lah. Tapi basically kita mau mengarah ke sana, they must have done something yang right gitu loh. Di luar yang kalau misalnya ternyata mereka korupsi or like whatever ya. Kan we're good guys, right? Good guys. Jadi basically the liquidity itu mereka selalu harus bisa do something with it, ya kan? Nah, tidak ada orang yang actually like get super rich by salary. No one gets rich by salary. Not even the president gets rich by salary di dunia ini. Jadi semua orang yang actually made it itu tuh karena dia invest in something. Invest in something in the right asset, in the right time, dia bisa make the home run basically dari sana. It is always the case antara dulu dia orang itu beli zaman oil waktu di COVID crash. Crash oil was like kayak $2 like minus kan sebenarnya kan. Today is like $100. $100 man. Yeah, 100x. It's more than Bitcoin actually. It's more than crypto. 100x for oil. Jadi like you have to be in the right trade at the right time gitu kan. The investment gitu. Now one of the things yang gue suka banget dengan have the liquidity sebenarnya adalah if you have crash. Misalnya yang paling penting, the biggest money to be made adalah waktu kalau panik. Lu lihat kalau saham IHSG atau crypto atau S&P di mana dunia ini, berapa kali dunia ini kalau ketika lu crash, gue nggak punya duit nih, gue nggak bisa beli. How many times so many people yang kayak udah feel that way, kayak so many times I've been in that position like countless of times karena I'm a trader. I've been trading for like 7 years now. Kayak how many times, so many mistakes, so many regrets yang kayak ketika lagi hancur lagi crash itu gue kagak bisa beli nih, nggak bisa gue karena gue nggak ada liquidity antara gue semua udah all in atau gue lagi semuanya lagi habis bayar DP rumah, gaji gue kena KPR lah and so on, and you cannot do something, and the biggest opportunity of your lifetime comes down in your screen like sahamnya harganya turun terus, but you cannot buy because you don't have the liquidity. Dan satu kali you buy a big correction like this, usually it's more than enough for like the entire lifetime. You only need to nail it once something. Jadi kayak back to your question, like it's good kalau misalnya your investment bisa generate some money untuk cover the KPR-nya gitu loh. So like keeping liquidity selain dari lu keikat di rumah atau lu keikat di anything, just keeping yourself liquid ketika there's a big crash and you can buy, harus berani ya of course ya, karena kan merahnya karena hari itu bakal kayak kiamat gitu loh. Lu inget waktu Maret 12 2020 yang waktu COVID crash, S&P, crypto, IHSG semua kayak hari kiamat, we are dying, we're gonna die basically kan. Itu terjadi juga di 2008. Dan right now things aren't looking too good. Jadi there might be a like crazy opportunity once again yang kita bisa beli ini, maybe this year, maybe next year, we don't really know kayak kapan. Tapi sebenarnya kayak if you have the liquidity, you just wait, dan ketika that timing happens, and kalau kamu masuk sana and you go and they actually rebound, everything, most of the things in this world rebound. Kalau misalnya like crypto rebound, IHSG rebound, S&P rebound. Kalau oil bisa dari negatif ke harganya hari ini $100, you cannot tell me there's no the assets tuh nggak rebound, kecuali lagi turun itu lu beli saham yang micin atau gorengan or like memang it's a pump and dump thing. Tapi if it's something that has value, it will actually rebound eventually. Cuma serem aja, dan ketika lu beli ternyata it keeps dipping kan, it keeps dipping. Tapi the maximum financial opportunity adalah waktu harga turun gini, bukan waktu up only. Yeah, so that's the idea. Kira-kira kayak something to do with how important is to have liquidity aja sebenarnya. Kayak you cannot invest dalam 2 tahun nih misalnya ternyata gue diam aja in cash,
2 tahun doesn't happen, tiba-tiba keluar big crash, lu masuk dia rebound yang habis dari crash itu is very very strong biasanya. Easily 200% gitu. 200% lu keep liquidity for 3 years, lu kalau taruh deposito dapat 3%, 3 to 4% a year. 3 tahun lu dapat 10%. Sekali crash you can make like 200%. Itu udah basically kayak 30 tahun punya opportunity cost, right? Okay, so back to tadi sempat kita ngebahas tentang liquid and illiquid ya, aset-aset yang liquid dan illiquid ya. Menurut lu aset liquid apa nih yang kira-kira cocok ya buat kayak let's say our generation ya. Yeah. Liquid assets sebenarnya nggak banyak ya dunia ini ya. Cuma ada like stocks atau bonds yang kayak ORI, FR and so on, and crypto ya basically. Right now it's kalau illiquid assets ya it's very difficult. Kalau rumah gitu, lu mau jual rumah tuh nggak gampang. Apalagi kalau lagi ekonomi lagi nggak terlalu bagus. Apalagi COVID kemarin, pas COVID coba kamu jual rumah Pak, bisa jual harga like 20% diskonnya udah hebat menurut gua dulu waktu COVID crash ya. Because it's illiquid. Rumah itu tuh susah jualnya. Rumah tuh jualnya bisa takes months, takes years and time. Kecuali lu mau kayak BU 50% discount ya, semua mau hari ini. Cuman ya berasa kayak lu jual Bitcoin kena 50% correction kan rasanya. Sama kayak gue jual mobil itu beli 2 juta jualnya 100 juta. Right. Nah, so I think the best case scenario adalah in my opinion is only antara you invest in growth, which is like basically things like crypto and tech gitu, atau keep cash. Karena in the long run, karena kalau rumah itu naiknya nggak bisa banyak gitu loh. Exactly. Berapa tahun lu Indonesia tuh peak di harga properti di 2013. Jadi dari 2013 sampai hari ini harga properti itu tidak naik, malah turun. So many people yang gue tahu beli rumah itu harganya tidak naik. Apalagi beli apartemen. Kalau beli apartemen lebih turun lagi daripada beli rumah. Nah for the last 8 years udah nggak naik sama sekali. Dan setiap kali kita mau beli rumah, orang Indonesia makin banyak. Orang tinggal bikin another apartment. The supply is infinite. Basically it's like shit coins. Mereka bikin koin baru, ada aja koin baru. Supply dikit, tapi kan koin barunya terus-terusan gitu. It's infinite ya. So I think it's either tech atau it's either cash. Tech, you mean like US stock tech? US tech stocks atau yang good value ya, things yang seperti Amazon, Google gitu-gitu. Or things yang seperti crypto actually if you want. Tapi memang kita tidak tahu nih bakal ada crash yang kayak gitu, the flash crash. Basically the crash yang kayak gini tuh naik paling banyak, crash paling banyak. Nah, kita tuh di zaman sekarang terpaksa harus mengambil resiko antara kamu mau time the crash atau you just buy and hope it doesn't crash, dan ketika dia crash you have to hodl along the way dan dia keeps going up karena long run-nya trennya selalu naik up only gitu loh, compare ke houses, compare ke anything. Ya illiquid assets itu ya something yang you want to invest in for long run lah intinya. Sama kayak rumah, tadi kan kita ngomong KPR rumah juga berapa, 30 tahun kan. It's not like 2 bulan gue harus kaya semuanya. There's no such thing as that. You can get lucky tapi there's no really such thing. Tapi ini kira-kira kayak konsep liquidity, how important it is, dan gimana perbandingan antara mortgage dan rent. Lu mau KPR atau rumah and things like that kira-kira. Alright, okay Mike, obrolan kita ini makin seru nih menurut gue nih. So tadi you've mentioned about trading. You've been trading like for like 7 years. Yeah. Dari mungkin let's say dari tahun berapa tuh, 2015? Dari lu beli mobil. Oke, saat itu lu udah trading dan gue saat itu masih kayak party ya kan, pulang dari that's better karena awal-awal trading itu gak make money, jadi awal-awal tuh rugi money, jadi at least you get the fun, tapi gue tuh cuman kayak aduh portfolio. But now I regret it man. Kayak kayak waktu itu kalau misalnya seandainya waktu itu gue invest di Bitcoin man, saat itu mungkin Bitcoin harganya 2013 tadi gue cek itu sekitar masih $200-300. Damn, lu bisa punya mobil like lu bayangin waktu itu cicilan gue, gue inget cicilan gue tuh sebulan tuh mungkin 4 juta kali ya, 4 juta tiap bulan gue bisa beli 1 Bitcoin. Okay, next. So you've been trading like for like 7 years, and menurut lu trading is it part of an investment atau ya udah it's just another
hobbies, your hobbies. Right. Of course, your hobbies. Ya, I think kalau misalnya investment itu semua orang harus do it. Investment antara you invest in gold, invest in property, invest in saham, invest in crypto for a long term itu harus. Tapi kalau if you wanna trade itu kan sebenarnya sama kayak invest, tapi berusaha you acquire more. Misalnya you trade Bitcoin. The goal of trading adalah supaya kamu akumulasi Bitcoin sebanyak-banyaknya supaya nanti waktu harganya 100,000 one day supaya you have lots of Bitcoin ya kan. Yeah. Nah, trading is a full-time job. Tapi kalau investment, I think semua orang harus ada. Investment nggak semua orang harus jadi trade. Soalnya nggak semua orang bisa trade. Basically kayak sama semua orang nggak bisa jadi dokter gitu loh. Trader is a profession. Jadi if you are a doctor, ya you should probably just invest and not trade gitu loh. Most people itu harusnya invest itu is a life skill. Tapi kalau trading itu is a full-time job. Kalau kamu udah trading full-time, you cannot do anything else. Karena kamu pasti kalah nanti sama orang lain. Kalau kamu kayak cuman sambil dokter, sambil kita main trading dikit-dikit, atau kamu sambil masak, tiba-tiba bisa main trading. Kalau semua bisa itu, yang professional trader ngapain mereka, ya kan? Yeah. Dibanding sama seperti kalau misalnya if you are like, kamu jago banget masak, pasti you spend hours, you spend like hundreds and thousands of hours masak gitu loh. Supaya ketika gue lawan sama gue orang biasa nih kayak gue nggak pernah masak, kita masak, aduh nggak boleh gue menang gitu loh, something like that. Okay, Mike, I think kalau gue summarize, kita tadi udah ngebahas tentang opportunity cost, terus habis itu kita juga udah ngebahas tentang perbedaan antara asset and liability, dan yang terakhir juga tentang seberapa penting kita harus punya yang namanya liquidity ya. Mungkin next episode kita bakal bisa ngebahas dan mungkin kita bisa dive deeper tentang how to trade ya kan, and then how to pick. What do you do with the liquidity? Ya, kita harus ngapain nih dengan liquidity yang udah kita punya ya. Either itu kita invest di either itu stocks, crypto, anything. Dan buat Zipsters juga yang masih ataupun masih bingung dan punya banyak pertanyaan seputar dunia finansial, anything, just drop in the kolom komentar di bawah. Okay? I think that's a wrap up. Thanks a lot, Mike. Thanks for having me. Bye-bye, Zipster. Bye, Zipster.